Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Endah Arum di Siniar Kesehatan Puskesmas Moyo Hilir dalam acara Bihat Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Apa kabarnya Sobat Sehat? Sudah lama ya kita tidak bertemu, kurang lebih 2 bulan. Semoga Sobat Sehat selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini hadir bersama saya Bidan Reni. Boleh diperkenalkan dulu sama Sobat Sehat Bidan Reni sebagai apa ya? Terima kasih ya Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena kita sudah diundang ke acara Bihat Kemal Puskesmas Moyo Hilir ya. Perkenalkan, saya Trianti Herani AM Dekep sebagai Ketua IBI Ranting 10 Moyo Hilir. Semoga Bidan Reni selalu sehat ya Bidan Reni. Selamat sekali lagi atas terpilihnya sebagai Ketua IBI Ranting 10 di Moyo Hilir. Ya, terima kasih atas ucapannya. Sudah dari tahun 1951 ya. Sudah lama sekali ya. Udah lansia ini IBI-nya. Iya memang. Jadi IBI itu pertama kali lahir itu dari tahun 1951, tepatnya di 24 Juni. Ya, 1951. Nah, sekarang tahun ini berulang tahun yang ke-74. Wow, lama ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, Bidan Ren, tema IBI tahun ini apa nih? Nah, jadi tema tahun ini yaitu peran strategis bidan di dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi di setiap kondisi krisis menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Wow. Jadi akan nanti setelah ulang tahun yang ke-100 bangsa Indonesia diharapkan adanya perubahan. Amin. Ya. Masih tinggal 26 tahun lagi. Ya. Kita berdoa ya semoga umur kita lebih panjang sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas kita sebagai bidan. Sekarang kita mau bincang-bincang nih Bidan Ren tentang peran strategis bidan ya. Oke, selama di puskesmas peran bidan yang dilakukan sesuai dengan HUT IBI itu apa saja? Ya. Jadi kalau kita berbicara, tadi kita sesuai dengan HUT-nya ya, tema HUT IBI itu kita mengacu ke Indonesia Sehat 2045, berarti masih panjang ya. Upaya menyehatkan masyarakat, dulu itu kita berfokus hanya kepada pengobatan. Jadi sekarang itu sudah bergeser dari pengobatan itu, bergeser strateginya menjadi pencegahan. Pencegahan mulai dari pencegahan primer, kemudian imunisasi serta kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Misalnya contoh, kalau ini kan kita sekarang lagi giat-giatnya screening, terutama kita di kesehatan ibu dan anak, kita lebih fokus ke kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas, dan anak balita. Insya Allah ya, jadi sebelum terjadi penyakitnya sebaiknya kita cegah dulu. Ya betul sekali Mbak Endah. Untuk tidak terjadi ya, Insya Allah. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bidan Ren, dalam tadi kan ada disebut tuh untuk mencegahnya, salah satunya untuk kesehatan anak ya. Sekarang ini kan marak tuh stunting. Kalau dari bidan sendiri apa sih yang dilakukan Bidan Ren sama rekan-rekannya untuk mencegah stunting, kan mulai dari sebelum hamil ya untuk ibu khususnya. Kalau dari Bidan Ren nih dan rekan-rekan yang ada di puskesmas, apa saja yang sudah dilakukan? Baik, jadi kalau sekarang itu bidan itu ya, dulu kalau setahu saya itu hanya pertama kali menjadi bidan itu saya kira itu bidan hanya memeriksa kehamilan sama menolong persalinan. Ternyata tugas bidan itu lebih kompleks lagi. Sekarang ditambah dengan harus sudah bisa mencegah stunting. Jadi stunting itu kalau di bidan itu pemeriksaannya itu dimulai dari kehamilan, bahkan sebelum hamil, dari masa remaja. Kita masa remaja memberikan edukasi kepada remaja untuk tetap menjaga kesehatan reproduksinya, misalnya nanti untuk persiapan hamil jika sudah menikah. Kemudian setelah hamil kita melakukan pertolongan persalinan, perawatan pada masa nifas, dan menyusui. Kita menjelaskan kepada ibu untuk memberikan gizi yang seimbang kepada bayi dan balitanya sehingga kita bisa mencegah stunting. Jadi ada upaya yang dilakukan itu bersifat promotif dan preventif ya. Masya Allah ya Bidan Ren, banyak sekali ya yang harus dilakukan ternyata ya. Selain itu Bidan Ren, apa lagi yang perlu dilakukan untuk mencegah? Iya.
Jadi tadi saya sebutkan ya, kebutuhan ada edukasi dan konseling. Jadi yang pertama kita memberikan edukasi tentang gizi seimbang, penyuluhan kesehatan, kemudian konseling remaja, pendampingan keluarga. Kita juga bekerja sama dengan lintas program seperti dengan petugas gizi, promosi kesehatan. Kemudian kalau di desa itu kita biasanya kerjasama dengan ibu-ibu kader, kemudian kita koordinasi sama ini Bapak Kepala Desa. Jadi untuk karena kalau sudah mengarah ke stunting, kita akan nanti membahas di desa masing-masing. Kemudian kita akan selanjutnya nanti bagi anak-anak yang mengarah ke sana biasanya akan diberikan tindakan berupa pemberian makanan tambahan. Berarti diintervensi dengan cara memberikan makanan tambahan. Iya, betul. Nah, Bidan Ren, yang selanjutnya pertanyaannya dalam pelayanan kesehatan reproduksi, bidan sering disebut sebagai garda terdepan. Boleh dijelaskan maksudnya? Oke, ya. Jadi bidan sebagai garda terdepannya itu yaitu pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Bidan memiliki peran penting khususnya pada kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan khususnya pada bayi baru lahir serta keluarga berencana. Jadi kenapa disebut sebagai garda terdepan? Karena penempatan bidan di seluruh Indonesia itu hampir sudah merata ya. Jadi di daerah-daerah terpencil bidan itu sudah ada. Karena yang masyarakat langsung yang biasa yang bertemu pertama kali itu biasanya bersama ibu bidan. Biasanya setiap orang yang memakai baju putih pasti dipanggilnya ibu bidan. Ya betul ya. Biar perawat dipanggil ibu bidan. Sama ya, saya juga kadang dipanggil ibu bidan, padahal saya bukan bidan. Berarti sangat krusial ya perannya sebagai garda terdepan itu ya. Nah, selanjutnya Bidan Ren, peran bidan dalam kondisi krisis, keadaan darurat kayak misalkan bencana, kan sekarang marak seperti kemarin bencana banjir di Mataram kan. Nah, tahun lalu juga di wilayah Bima. Nah, kalau misalkan suatu saat nih terjadi banjir di wilayah kita, peran strategis bidan seperti apa? Jadi di tengah berbagai tantangan seperti bencana alam yang tidak kita ketahui ya, kalau dulu kan COVID-19, nah sekarang itu banjir yang sekarang baru-baru ini kan di Mataram. Jadi peran bidan juga diharapkan lebih berkualitas lagi. Kalau bidan itu tetap memberikan pelayanan pada ibu hamil, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, sekalipun mereka berada di tenda-tenda atau tempat pengungsian. Nah, jadi jika kita berada di daerah yang kemungkinan akan sering terjadi banjir, misalnya daerah pesisir, mungkin kita akan memberikan konseling kepada ibu hamil dan keluarga untuk bagaimana cara menyelamatkan diri seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Siapa tahu juga nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kalau untuk remaja mungkin kehamilan yang tidak diinginkan pada saat itu. Jadi kita tetap memberikan konseling untuk mendampingi keluarga yang berada di situasi seperti itu, seperti darurat, seperti banjir atau daerah kebakaran atau yang lain-lainnya. Berarti tetap harus diberikan pelayanan kesehatan walaupun dalam situasi kondisi krisis. Benar. Jadi pelayanan yang diberikan itu adalah bersifat berkelanjutan ya. Misalnya nanti kalau setelah melahirkan kita juga harus merawat bayinya, kemudian memberi penyuluhan tentang nutrisi bayi, kemudian berlanjut lagi ke pemilihan alat kontrasepsinya. Jadi seperti itu Mbak Indah. Walaupun di masa sulit masa bencana, jadi dituntut harus bekerja dengan kualitas yang lebih baik lagi. Masya Allah, banyak sekali ya tadi perannya ya bidan. Nah, selama bekerja di Puskesmas Mulyo Hilir, tantangan apa yang sering dialami sebagai bidan yang menjalankan tugas nih? Sudah lama kan ya Bidan Ren di sini? Udah berapa tahun? Sudah lebih dari 15 tahun. Sudah 15 tahun. Pasti banyak kan tantangan yang dilalui selama bekerja di Puskesmas Mulyo Hilir. Boleh diceritakan ke Sobat Sehat tantangan yang didapat selama menjalankan tugas di sini? Ya, terima kasih Mbak Enda. Jadi tantangan yang seperti apa? Sebelum kita beralih ke tantangan, jadi IDI sudah menjalankan atau sudah mempunyai keberhasilan, sudah menurunkan angka kematian ibu dan anak, kemudian peningkatan kesehatan reproduksi,
Selain itu tetap juga ada tantangan yang kita hadapi ya. Misalnya kalau di daerah kita ini di Moi Hilir, karena kita masih ada pernikahan dini ya, pernikahan dini, kemudian masih adanya anak-anak yang mengarah ke stunting, kemudian masih juga ada beberapa warga masyarakat yang kesadarannya masih kurang tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Jadi di situ teman-teman bidan bekerja lebih giat lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Selain itu mungkin ada lagi nih bidan Ren, selama masa-masa yang waktu pertama kali sebagai bidan, kan belum kenal sama wilayah di sini kan, Ya, tantangan yang didapat waktu saat itu. cerita sedikit ya. Jadi pertama kali nih jadi bidan, karena kan kita kalau jadi bidan itu taunya hanya menolong persalinan kan, tadi seperti yang saya katakan di awal. Setelah ke desa tempat tugas masing-masing, ternyata bidan itu tidak hanya menjadi ini, penolong persalinan. Dan tantangan pertama itu adalah kita kan masih baru jadi bidan, sementara masyarakat itu sudah percaya banget sama ibu-ibu dukun gitu kan. Nah, jadi tantangan yang terberat itu adalah mengalihkan kepercayaan masyarakat untuk pertolongan persalinan itu ditolong oleh bidan. Jadi di situ kita kerja keras bagaimana cara pendekatan kita kepada masyarakat. Ya masing-masing orang berbeda lah caranya. Mungkin dengan langsung berkunjung atau main-main ke rumah ibu dukun, jadi nanti diceritakan bagaimana cara-cara bisa dekat sama masyarakat ya, mungkin seperti itu. Berarti zaman dulu waktu Ya. pertama di sini masih banyak praktek menolong persalinan lewat dukun. Ya, kalau dulu kan memang masih ada, kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi karena semua persalinan itu sudah harus ditolong oleh bidan. Di 100% ya, sudah ditolong oleh bidannya. Masya Allah. Sesuai dengan itu kan harapan dari semua persalinan yang aman di tenaga kesehatan. Akhir bidan Ren, harapan dalam rangka HUT IBI yang ke-74, harapan bidan Ren seperti apa? Jadi baik harapan bidan semua ya, harapan bidan di seluruh anggota bidan baik di seluruh Indonesia maupun khusus IBI Ranting 10 Moi Hilir ya, dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, bidan siap menjadi mitra utama yang menciptakan generasi sehat berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 ya. Semoga nanti di ulang tahun yang ke-100 tahun Indonesia, semoga generasi yang sekarang menjadi generasi emas yang diharapkan dan terhindar dari segala bentuk atau segala macam penyakit ya. Amin. Sekali lagi dengan menjalankan peran-peran ini, bidan memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya menurunkan dan mencegah angka stunting serta mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas. Nah, akhirnya saya mengucapkan selamat HUT IBI yang ke-74. Semoga IBI semakin jaya, semakin sulit dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan bangsa. Terima kasih Bidan Ren ya atas penjelasannya, Masya Allah sekali. Kemarin dalam peringatan HUT IBI yang ke-74, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan? Ya, jadi IBI Ranting 10 sudah melakukan banyak acara ya. Biasanya kami melakukan donor darah, kemudian pemeriksaan IPA, kemudian KB gratis, jadi semua alat kontrasepsi. Kemudian ada juga kita ini pembagian bingkisan kepada lansia-lansia yang ada di desa masing-masing. Kemudian ada juga kita melakukan ziarah kubur ke almarhum bidan-bidan yang telah mendahului kita. Kita berharap dengan melakukan ziarah kubur, silaturahmi bisa terjalin khususnya kepada keluarga almarhum. Masya Allah, walaupun sudah tiada ya, tetap harus dikenang ya, betul. Keluarganya, Masya Allah sekali. Berarti kemarin pemasangan KB-nya gratis? Iya, pemasangan KB gratis dan kerjasama dengan dari ini pihak KB. Iya, pihak KB. Ya Allah, ternyata banyak sekali kegiatan yang dilakukannya Sobat Sehat dalam HUT Bidan yang kemarin. Nah, Bidan Ren, terima kasih saya ucapkan telah meluangkan waktunya untuk hadir ke acara Bihat Kemal. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama ya mengeluarkan jargon. Oke, siap. Bihat Kemal. Oke. Bihat Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal.
Terima kasih Sobat Sehat. Dah. Sampai jumpa di Siniar Kesehatan yang selanjutnya.